karim. Alhamdulillah, segala puji dan syukur sepantasnya dan sepatutnya kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan yang diberikannya kepada kita sehingga di malam hari ini kita bisa melanjutkan majlis zikir, selawat dan taklim. Mudah-mudahan ampunan dan ridha Allah tercurah buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam pun tak luput untuk kita haturkan, kita sampaikan kepada Sayyidul Wujud, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh sahabatnya, seluruh keluarganya, seluruh zuriatnya dan seluruh pengikutnya ila yaumil kiamah kelak. Dan mudah-mudahan di yaumil mahsyar insyaallah dengan izin Allah kita akan diberikannya syafaat kubra daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala sayidina Muhammad, Allahumma bihaqqi sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Wa hazihil ayah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur atas nikmatnya. Wal hadirin wa hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk sesi yang pertama kita masih bicara tentang geritik hati dalam ibadahnya. Kita ambil dasar Al-Qur'an ini ayatnya terputus-putus nih. Kita ambil artinya aja lah. Nanti tolong dicari dalam surah Asy-Syamsi kalau salah. Cuma kabur kitabnya dah tua. Kita ambil artinya aja lah ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah berfirman yang artinya demi nafsu manusia dan yang menjadikannya itu Allah, lalu diilhamkan oleh Allah kepadanya mana yang buruk dan mana yang baik. Sesungguhnya dapat kemenanganlah orang-orang yang mensucikan jiwanya dan amat rugilah orang-orang yang mengotori nafsunya. Nah, yang kemarin yang kita baca tentang ayat yang terakhir ya, yaitu yang qad aflaha man zakaha wa qad khaba man dasaha, ini yang terakhir. Ini masih kita bahas tentang nafsul malhamah. Di mana pelajaran kita yang kemarin ya, ciri-ciri nafsul malhamah itu digeritik hatinya adalah yang namanya penyakit hati tidak ada lagi ya. Ya, syirik batin tidak ada lagi. Tapi masih ada yang mogorokotenya. Bayangkan. Nah, apalah mogorokotenya itu? Yaitu penyakit was-was. Ah ya. Jadi nyampenya penyakit was-was ini ya, tidak mandang siapa pun. Ya. Bahkan orang yang serbannya dah hancap ke lantai pun masih bisa dikipasi, masih bisa diilhamkan yang namanya was-was. Kalau tidak ada konsepnya, tidak tahu rumusnya, disinilah yang dikatakan oleh alim ulama itu nampaknya baik tapi tipuan. Ghurur namanya kalau bahasa Quran itu. Nah, makanya kita wajib mengenali, mengetahui geritik hati itu yang ditimbulkan oleh was-was itu. Bayangkan kalau ada was-was, contoh begini aja lah. Wudu kan? Kita wudu yang ringan aja lah. Wudu. Kadang-kadang sah kendak nih, sah kendak nih. Nah, ini was-was nih. Ini baru tentang masalah fikih. Nah, kan? Nah, baru masalah fikih, belum lagi tentang akidah. Baru masalah fikih. Ada guru saya lagi. Ini fakta ya guru saya ya. Karena orang ahli fikih, ahli ibadah. Jadi setiap hari dia kan ngajar, guru agama. Ini dah berdialog langsung nih ya. Kalau kita dengar di Google tuh bisa informasi itu tidak akurat. Ini dah berlangsung ya. Jadi setiap balik dia ngajar itu, dia punya motor itu di apa? Bahasa fikih itu apanya? Diistinjakan. Disucilah tadi itu, disucikan.
Disertu, dibersihkan dengan tadi itu dengan yang air 6 kali. Terakhir apa? Tanah. Jadi setiap kali naikkan motor ke rumah, itulah. Jadi dia, itu salah satu contoh penyakit. Paham tak? Ini dah paham ya. Jadi apa katanya? Jadi apa Pak Guru? Inilah namanya kita harus berhati-hati dalam ibadah. Alasan Pak Guru apa? Ini kita bicara ilmu ya, jangan bicara orangnya ya. Kata Pak Guru, nah di jalan itu kan ada tai kucing, ada tai anjing, ada tai kuda tak ada. Nah, tai itik katanya, itu kan najis. Nah, jadi cuma saya tanya, Guru sambil motor bisa ngelihat tak najis itu? Itulah kita kan harus berhati-hati. Berhati-hati. Berarti kalau dalam pandangan fikih itu udah kelewatan namanya. Karena kalau pandangan fikih ini ketika sesuatu itu ainnya nampak, bahwa itu najis nampak terjadi, itu wajib kita. Tapi itu kan persepsi. Bahwa seandainya, ini kan andainya persepsi kan. Andainya motor bannya itu kena najis, wajib untuk, itu kan persepsi. Benar kan? Tapi persepsinya kan tidak melihat kenyataan bahwa ada barangnya. Ini namanya berlebih-lebihan. Disitulah jatuhnya was-was giritik hati. Itu contoh dalam hal fikih. Belum lagi masalah al-aqidah. Ya. Makanya kita perlu ilmu. Kita mengetahui giritik hati kita tahu betul. Supaya jangan ngurur namanya. Tertipu kita dengan ibadah nih. Dikerjakan lewat was-was tuh. Was-was tuh datangnya dari mana? Itu jelas Quran tuh ya. Pandai dah murid nih. Rupanya dah pandai murid kita nih. Alhamdulillah setan katanya. Bahkan dalam Quran tuh dijelaskan ya. Memerangi ilmu sihir, ilmu santet itu mudah. Tapi memerangi was-was berat. Buktinya apa? Dalam Quran. Ayat yang untuk memerangi sihir, ilmu hitam hanya cukup satu sifat Tuhan ya. Qul a'udzu birabbil falaq. Itu cukup untuk memerangi yang namanya sihir, jin dan sebagainya. Tapi kalau tadi itu yang was-was tadi itu sampai 3 sifat Allah disematkan di Quran itu. Apa dia? Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. 3 sifat Allah untuk memeranginya. Saking beratnya lah was-was tuh. Cuma kita ini kan tidak sadar, tidak pernah kajinya. Kan? Jadi kita kira persepsi kita ini salah tolen sebenarnya. Ini dukun hebat deh nih, kan ilmunya hebat nih. Santetnya hebat nih, susah ngobatnya nih. Padahal dengan qul a'udzu birabbil falaq selesai urusannya. Selama kita itu bertauhid kepada Allah Ta'ala. Tapi kalau was-was di sini dijelaskan dalam Quran tuh 3 sifat Allah yang harus dipegang tuh. Kan? Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah, katanya kan, aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Kalau Malikin Nas, raja yang menguasai. Al-Malik kan raja. Berarti sifat Allah disandarkan ke situ. Yang terakhir ilahin nas. Ilahi itu termasuk kan Tuhannya manusia juga. Tapi dah berbentuk agak-agak mendetail lah itu. Bahwa tidak ada Tuhan berarti selain Allah di situ. 3 sifat yang harus dipegang untuk memerangi yang namanya was-was. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kalau kita tidak istiqomah, tidak zazam keyakinan kita tentang tauhid, tidak bisa. Makanya dalam pelajaran Mari, kata Pak Usu ya, harus kita bisa menatapkan, namanya menisbatkan kalau bahasa kitab itu, menisbatkan. Ya. Berarti keyakinan kita harus putus, bahasa kita kampung tuh.
Yang dikatakan iya kan na'budu wa iya kan nasta'in itu udah putus dah. Tidak ada lagi. Memang hanya kepada Allah tempat kita bergantung, tempat kita berdoa, tempat kita berserah diri. Karena kita tidak ada apa-apanya. Ini cuma itulah tadi itu. Karena dalam dunia ini kita yang hanya yang tampak yang kita jadikan sandaran. Ya. Ini yang susahnya nih untuk merubah persepsi pikiran kita ini. Contoh yang kemarin-kemarin aja lah. Tanyalah anak-anak kita yang baru masuk. Siapa yang nganyangkan makan nih? Pasti jawabannya nasi. Karena itu yang tampak. Itu yang disuguhkan dari zaman ke zaman. Nah, tidak diperkenalkan tentang Allah Subhanahu Wa Taala itu, yang sifatnya yang mengenyangkan itu Allah, bukan nasinya. Jadi begitu kak tentang keyakinan kita tentang tadi itu untuk memerangi was-was itu. Jadi dalam hal ini ya, kalau kita tidak bersungguh-sungguh takkan bisa. Ya, karena kata Allah di sini dikatakan dalam Al-Quran ini, kalau bahasa Arabnya agak kecil tulisannya ini, kita buka bahasa Indonesia aja lah. Yang artinya orang-orang yang bermujahadah pada jalan kami, kata Allah, akan kami tunjukkan mereka jalan kami. Nah, ini modal nih. Berarti kita berjalan berjuang nih tidak sendirian. Kalau kita sendirian tidak mampu merangi setan tuh, karena setan tuh barangnya tidak kelihatan. Ya, kalau penjahat perang nyaman, pakai GPS bisa. Wah di situ dia kan, picit granat, boom. Nah, habis itu kalau setan masuk dalam aliran darah kita, kata Nabi dia tuh, masuk aliran darah, masuk. Timbullah geritik, was-was namanya. Jadi kalau kita tidak bersungguh-sungguh memeranginya, dan bisa. Jadi bagaimana? Tentulah harus kuat akidah kita. Jadi harus wa hasbiyallah wa ni'mal wakil. Harus berserah diri hanya kepada Allah. Tidak ada zat yang lain yang mampu, tidak bisa. Makanya pelajaran kita kemarin ada dikatakan amalan kita termasuk bismillahi a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Itulah hadis Rasulullah. Bahwa kata Rasulullah, aku berlindung kepada Allah daripada makhluk-makhluk yang jahat yang Allah jadikan. Ini untuk uji kita tadi itu, yaitu salah satunya tadi itulah bisikan-bisikan setan yang berupa was-was tadi itu. Contohnya tadi sudah saya berikan tentang ilmu fikih tadi itu kan. Jadi hati-hati. Makanya kita harus paham, ketika kritikan hati itu bertentangan dengan ilmu fikih, disitulah rusaknya. Kalau ilmu akidah harus bertentangan dengan tauhid, dengan sifat 20. Contohnya bulannya bahwa was-was ini betul-betullah harus kita perangi ya. Dengan wa hasbiyallah wa ni'mal wakil, yaitu kita perlu merendahkan diri kehadapan Allah ya. Jangan kita mengandalkan kemampuan kita, mengandalkan kehebatan keilmuan kita, jangan. Ya. Modalnya cuma itu. Karena itu barang Tuhan yang jadikan, lebih baik kita minta dengan Allah tadi. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Itulah. Dengan 3 sifat Allah itulah secara syariatnya. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Enggak usah sandar ke lain lagi lah. Putuskanlah keyakinan itu. Kuatkanlah tauhid bahwa intinya bahwa Allah itu yang memberikan manfaat, yang mendatangkan manfaat dan menolak mudarat, hanya Allah. Kalau masih di situ ada keraguan, ada waham, belum bisa masih. Tetap belum bisa. Itu keputusan dah itu situ tuh. Jadi hati-hati. Ya. Karena kesimpulannya seperti itu. Yang dikatakan wa hasbiyallah wa ni'mal wakil, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu bahwa Allah lah
semata-mata yang bisa hanya mendatangkan manfaat dan menolak mudarat. Nah, bicara syariat lain ya, syariat lain. Itu Allah letakkan, kenapa? Karena untuk perkembangan ilmu pengetahuan. Seandainya tidak ada syariat, lain cerita lah, habis cerita. Contoh, seandainya ada orang begitu, dia bersepeda dilanggar otomati, tidak ada hukum sebab akibat, tidak ada polisi, tidak perlu lagi kan, hukum undang-undang tidak bisa dibuat, tidak berkembang ilmu pengetahuan. Jadi sampai mati, oh udah ajalnya dah, Allah ambil dia katanya, hilang cerita lah. Nah, itulah ilmu fakih namanya. Maka Allah jadikanlah di alam dunia ini yang namanya hukum sebab akibat untuk perkembangan ilmu pengetahuan sesuai dengan akal pikiran manusia tadi. Nah, seperti itu. Tapi tidak meninggalkan yang namanya hakikat. Bahwa hakikatnya Allah lah zat yang satu-satunya yang bisa memberikan mudarat dan manfaat. Nah, itu bukti bahwa kita meyakini bahwa kita meyakini secara putus iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, nanti tinggal buktikanlah bagaimana menyikapinya ketika ada rasanya geritik hati yang timbulnya was-was, ya, cepat-cepat kembali kepada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Secara syariat bacalah ayat yang tadi itu. Qul a'udzu birabbil falaq untuk mengusir sihir, ya. Tapi kalau untuk mengusir was-was, Qul a'udzu birabbin nas. Nah, demikian ya. Nah, mungkin mudah dipahami aja karena sedikit aja. Ini ingatkan aja. Nah, untuk seterusnya sesi yang kedua yaitu kita lanjutkan dengan zikir apa kita ini? Zikir pagi sore. Oh, zikir pagi sore. Nah, demikian ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada menambah kebaikan untuk kita semua. Untuk selanjutnya mari kita merendahkan hati sejenak ya. Menghilangkan rasa kemampuan, rasa kehebatan, rasa kemuliaan dan keagungan. Kita singkirkan jauh-jauh. Kita mohon kepada Allah, mohon pertolongan kepada Allah, mohon ampunan dan ridha Allah Subhanahu wa taala dalam untuk berzikir, berdoa dan berselawat. Lillahi wa rasulillah. Wala haula wala quwwata illa billah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi adada